Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita memasuki ibadah minggu kedua sesudah Pentakosta dengan tema berbelas kasihan seperti Kristus. Pelayan firman oleh Pendeta Stefanus Parinusa, MTH. Selamat mengikuti ibadah. Jemaat diundang untuk berdiri dan kita memuji Tuhan dari PKJ 13 bait pertama sampai dengan kedua. Kita masuk ke rumahnya. Sidang jemaat Tuhan, kita akan awali ibadah di minggu hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Nas pembimbing dalam ibadah minggu ini diambil dari Roma 12 ayat yang ke-15 yang berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Kita memuji Tuhan dari PKJ 216 bait pertama dan ketiga. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku, aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku, aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Mari kita menaikkan doa syukur kita ke hadirat Tuhan. Allah yang penuh kasih,
Kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang mengenal diri kami seutuhnya dan tidak ada hal yang tersembunyi dari hadapan-Mu. Berikanlah Roh Kudus-Mu bagi kami agar ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu. Kuduskanlah kami semua agar dengan penuh kesungguhan kami melakukan ibadah bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita memuji Tuhan dengan nyanyian Bapa Sorgawi. Bapa Surgawi, hajatku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Jemaat Tuhan, mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita yang kita awali dengan pengakuan dosa secara pribadi dalam saat teduh. Mari kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami. Dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Kristus, kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Bukan dengan
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita yang diambil dari Kolose 1 ayat 13 sampai dengan ke-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah serta mencari keselamatan hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur beban ku telah lepas berkat di jurang yang penuh jerat, terancam jiwaku. Anugerahku pegang erat dan aman pulangku. Jemaat diundang untuk berdiri. Kembali kita akan memuji Tuhan lewat pembacaan Mazmur 100 secara berbalasan, diakhiri dengan Kidung Jemaat 48. Mazmur 100. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya.
Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kidung Jemaat 48. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Sidang Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Bagian firman Tuhan pada minggu hari ini diambil dari Injil Matius, pasal 9 ayat 35 hingga pasal 10 ayat 8. Mari kita persiapkan pembacaan kita Injil Matius, pasal 9 ayat 35 hingga pasal 10 ayat 8. Dan sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan di minggu hari ini, mari kita siapkan hati kita memohon hikmat Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan yang kami jalani, terlebih dalam masa-masa sulit saat ini. Kami bersukacita masih diberikan kesempatan untuk dapat beribadah, baik secara pribadi maupun ibadah bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Di hari Minggu ini kami rindu untuk mengisi hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Terangi hati dan jiwa kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang kami baca dan kami dengarkan ini bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Urapilah juga hamba-Mu yang menyampaikan sabda-Mu, agar apa yang disampaikan semuanya berasal daripada-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sidang Jemaat Tuhan, Matius pasal 9 ayat 35 hingga Matius pasal 10 ayat yang ke-8. Di bawah judul perikop, belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya hari lepas hari. Haleluya. Sampurasun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan juga melanda negara kita Indonesia berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Para ahli mengungkapkan bahwa sektor ekonomi
menjadi salah satu yang terkena imbas yang cukup besar. Bahkan diperkirakan angka kemiskinan di negara kita akan semakin bertambah akibat tersendatnya laju perekonomian masyarakat karena berbagai pembatasan sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Namun bersyukur muncul gerakan-gerakan sosial di mana banyak orang yang mampu, orang yang terpanggil, mereka tergerak untuk membantu melalui berbagai bantuan-bantuan karitatif, misalnya pemberian sembako dan sebagainya. Dan ini setidaknya bisa meringankan beban yang lain saudara kita yang butuhkan. Saudara yang kasih Tuhan, panggilan untuk berbagi dan peduli sudah menjadi panggilan hidup kita sebagai umat Tuhan. Dan firman Tuhan saat ini menjadi dasar bagi kita untuk mau menolong sesama kita, berbelas kasihan seperti Kristus. Dan melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, kita bisa melihat ada 3 hal yang menjadi alasan kita untuk hidup saling berbagi, saling menolong, atau seperti tema kita berbelas kasih. Mari kita lihat kembali pembacaan firman Tuhan hari ini dari Matius 9 ayat 35 hingga Matius pasal 10 ayat yang ke-8. Hal yang pertama yang bisa kita lihat dalam pembacaan di hari ini adalah karya pelayanan Tuhan Yesus. Mari kita lihat dalam ayat 35. Dalam ayat 35 dikatakan begini, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Sidang jemaat Tuhan, dari ayat ini kita bisa melihat tentang 3 karya pelayanan Tuhan Yesus, yakni yang pertama mengajar, yang kedua memberitakan Injil atau memberitakan kabar baik, dan yang ketiga menyembuhkan yang sakit, baik sakit fisik maupun sakit mental. Sebagai umat Tuhan kita dipanggil untuk juga melakukan karya pelayanan yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus, yakni yang pertama mengajar. Mengajar berarti memberi sesuatu ilmu, sesuatu yang baik kepada yang diajar. Panggilan mengajar artinya kita dipanggil untuk membagikan ilmu dan pengetahuan yang kita miliki. Mengajar berarti itu memberi, mengajar berarti membagi. Saudara-saudara, ada seorang ibu yang hanya lulusan sekolah dasar, hanya lulusan SD. Tetapi ia selalu diminta tolong untuk mengajar. Mungkin kita bertanya, kok bisa ya? Ya, ibu ini sangat pandai memasak. Masak apapun selalu enak. Karena itu ia selalu diminta mengajar cara memasak, baik itu di gerejanya, di lingkungan masyarakat, bahkan di sekolah anaknya. Ia dengan sukacita melakukannya. Ia mengajar bukan karena kemampuan akademisnya, tetapi karena kesediaannya membagikan ilmu, kesediaannya membagikan pengetahuan memasak yang ia miliki. Yang jago masak mungkin banyak, tetapi yang bersedia membagikan ilmunya tidak semua orang mampu, tidak semua orang bersedia. Demikian juga dengan bidang-bidang lainnya tentu. Intinya siapapun kita, apapun pekerjaan kita, panggilan mengajar adalah soal hati. Hati yang memberi, hati yang mau berbagi. Nah yang kedua, bagaimana Tuhan beritakan Injil atau kabar baik. Ini sudah kita bahas di minggu yang lalu. Intinya memberitakan kabar baik adalah panggilan kita bukan sekedar dengan kata, tetapi juga dengan karya. Hidup kita adalah surat Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh setiap orang. Karena itu apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan akan selalu dilihat dan dinilai oleh orang lain. Karenanya apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan harus menjadi berkat, sehingga orang bersukacita dan kemudian memuliakan Allah, bukan sebaliknya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana Tuhan memulihkan. Memulihkan adalah panggilan kita. Panggilan memulihkan atau healing ini bukan hanya soal fisik tetapi juga mental. Artinya melalui ucapan kita, sikap dan perbuatan kita membuat orang itu dikuatkan, bahkan dipulihkan. Orang merasa dirangkul, orang merasa dikasihi oleh ucapan kita, oleh tindakan kita. Ada sebuah cerita Bapak Ibu Saudara-saudara, seorang yang sudah lama tidak ke gereja. Orang ini kemudian bergumul dan akhirnya dia berjuang untuk dia mau kembali ke gereja, mau kembali beribadah. Jadi sekian lama ia tidak ke gereja, ia ke gereja, dan sesampainya di gereja ada seorang berteriak, "Hai, kamana wae, tara katingali, geus poho ka gereja." Saudara-saudara, ucapan tadi bisa menyakiti orang itu dan dipastikan minggu depannya mungkin dia tidak ke gereja lagi. Seseorang pasti punya alasan kenapa tidak ke gereja.
Karena itu janganlah kita dengan cepat menilai, melainkan mari kita berikan sapaan yang memulihkan, sapaan yang merangkul. Misalnya bagaimana ketika ada orang yang baru pertama ke gereja setelah sekian lama absen, kita bisa mengatakan, "Hai, apa kabar? Kumaha damang? Aduh, menisono. Kamu teh, puji Tuhan, ketemu lagi di gereja dan sebagainya. Yuk kita ke gereja dan yuk kita ke baktian dan sebagainya." Hal itulah yang bisa kita lakukan sebagai bentuk pemulihan rangkulan kita kepada orang-orang yang mungkin selama ini bergumul dengan imannya. Yang kedua dalam bacaan kita hari ini adalah tentang empati Tuhan kepada orang-orang saat itu. Mari kita lihat ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, empati artinya kemampuan dengan berbagai definisi yang berbeda-beda yang mencakup spektrum yang luas, berkisar pada orang lain yang menciptakan keinginan untuk menolong sesama, mengalami emosi yang serupa dengan emosi orang lain, mengetahui apa yang orang lain rasakan dan apa yang orang lain pikirkan. Dan melalui definisi ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan berempati dengan orang-orang saat itu yang lelah, yang lapar akan kebenaran. Ibarat domba tanpa gembala, mereka terlantar, mereka terabaikan. Karena itulah Tuhan memanggil dan kemudian mengutus murid-muridnya untuk bisa melayani mereka. Tidak hanya Tuhan, Tuhan pun memanggil dan mengutus kita, saudara dan saya, untuk juga melakukan karya pelayanan. Kita dipanggil juga untuk bisa berempati dengan orang lain, memiliki kepedulian. Bahkan dalam nas pembimbing tadi, Roma 12 ayat 15 dikatakan begini, "Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis." Yang ketiga yang bisa kita lihat dari pembacaan kita hari ini adalah karya pelayanan yang dilakukan dengan penuh ketulusan. Mari kita perhatikan Matius pasal 10 ayat 7 hingga ayat yang ke-8. "Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Tidak hanya Tuhan, segala karunia yang dimiliki oleh para murid berasal dari Tuhan sendiri. Karenanya mereka yang dipanggil untuk membagikan karunia itu dengan ketulusan dan dengan kemurahan hati. Demikian juga dengan kita. Segala karunia-karunia kita, talenta-talenta yang kita miliki adalah berkat Tuhan, adalah anugerah dari Tuhan. Karena itu ketika kita melayani melalui karunia kita, talenta kita yang telah Tuhan berikan, mari kita lakukan dengan penuh sukacita, dengan penuh kemurnian hati. Saudara-saudara, di jemaat yang pernah saya layani, ada seorang notaris yang selalu membantu gereja dalam pengurusan tanah. Ada beberapa lokasi tanah yang ia bantu. Beberapa di antaranya perlu waktu dan birokrasi yang berbelit-belit. Sudah pasti ada banyak biaya yang harus ia keluarkan. Hingga akhirnya sertifikat beberapa tanah atau aset gereja itu selesai. Dan ketika gereja majelis jemaat bertanya kepada notaris tersebut berapa biaya yang harus dibayar, maka dengan tersenyum ia katakan begini, "Gereja tidak perlu mengeluarkan biaya sepeser pun. Tuhan sudah memberkati saya, Tuhan sudah memberkati pekerjaan saya dengan luar biasa. Masa untuk Tuhan yang sudah memberkati saya masih minta bayaran?" Tidak jemaat yang dikasihi Tuhan, tema khotbah di minggu hari ini adalah berbelas kasihan seperti Kristus. Berbelas kasihan seperti Kristus berarti kita menjalani kehidupan dan karya pelayanan dengan yang pertama, meneladani karya pelayanan Tuhan Yesus, yakni mengajar, memberitakan kabar baik dan memulihkan. Kedua, memiliki empati dan bersedia diutus dengan sukacita. Dan yang ketiga, melakukannya dengan penuh ketulusan dan dengan penuh kemurnian hati. Tuhan memberkati kita senantiasa. Amin. Sampurasun.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyatakan iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Kita ikrarkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat Tuhan, tiba saatnya kita untuk menaikkan doa syafaat yang akan kita akhiri dengan menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah di dalam kehidupan kami. Di hari Minggu ini kami bersyukur atas penyertaan-Mu melalui Roh-Mu yang kudus bagi kami semua di dalam menjalani kehidupan. Kehidupan yang saat ini begitu berat dengan pandemi virus corona COVID-19 yang masih belum berakhir, yang kami percaya Tuhan terus bekerja dalam kehidupan keseharian kami ini. Kami percaya bahwa kasih-Mu terus hadir menolong kami melewati bagian demi bagian hidup yang berat ini. Kami percaya ada waktu Tuhan bagi kami untuk keluar dari pandemi ini, serta menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan. Dalam syafaat hari ini kami berdoa bagi pelayan-pelayan Tuhan di GKP Jemaat Awiligar, baik sebagai pendeta jemaat, majelis jemaat, PPJ, komisi-komisi, panitia, tim kerja, beserta dengan keluarga mereka masing-masing. Kiranya berkat Tuhan tercurah sehingga setiap pelayan Tuhan dapat terus melayani dengan sungguh-sungguh bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa bagi kegiatan pelayanan di gereja kami. Dalam segala keterbatasan yang ada, Tuhan terus berkati dan kuduskan, bahkan jadikan gereja kami ini sebagai saluran berkat Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus bagi anggota jemaat yang sakit dan lemah tubuh, biarlah Tuhan jamah dan pulihkan mereka, berikan sukacita dan berkat bagi mereka. Kami pun teringat kepada orang tua kami kaum sepuh. Kami berdoa bagi Ibu Ino Suryati, Bapak Sahwi Alyani, Bapak Beni Tanu Suharjo, Ibu Ratmanah, Ibu Esther Sri Rendra, Ibu Neri Jalimun, Bapak Pendeta Hada Andriata, Ibu Atik Nuryati, Ibu Mimin Rukmini, Bapak Damaskus Jalib, Ibu Sari, Bapak Katuk Matindas, dan Ibu Titi Suhayati. Kasih dan berkat Tuhan tercurah kepada orang tua kami ini. Kami juga berdoa secara khusus bagi saudara kami yang pada minggu ini berulang tahun. Kami berdoa bagi Ibu Atik Nuryati, Ibu Ratmanah, Saudara Renaldi Lexniel, Saudari Fitrisia Milnalita, Bapak Darwis Pardomuan Harahap, Ibu Yeni Herlina, Anak Christian Satya Wibowo, dan Saudara Diki Junil. Berkati dan sukacita Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, dan biarlah kasih setia Tuhan terus hadir dalam kehidupan yang mereka jalani, secara khusus saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Kami juga berdoa pada minggu ini secara khusus bagi anak kami, Arta Romian Silalahi, Bapak Atar Kusbayani, dan Ibu Atik Nuryati. Kami juga berdoa dan bersyukur bagi anak-anak kami yang telah menyelesaikan pendidikan tingkat SMP, yakni yang pertama Saudari Rantu Yebesinta Wanareja, kedua Saudara Johan Tri Azrael Suryadi, dan tiga Saudari Putri Berta Wilhelmina Paji. Kami juga berdoa bagi setiap pelayan-pelayan yang Tuhan percayakan dalam mempersiapkan ibadah hari ini, termasuk kru kebaktian online hari ini. Tuhan berkati mereka. Kami juga berdoa bagi setiap pergumulan pribadi dan keluarga kami masing-masing. Mari Tuhan hadir dalam menjamah dan menjawab doa pribadi kami saat ini. Dan sebagai bagian dari bangsa serta negara Indonesia, kami juga berdoa bagi pemerintah kami yang terus berjuang, berkoordinasi untuk mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Tuhan berikan hikmat dan kemurnian agar bangsa kami dapat keluar dari pergumulan ini, bahkan juga seluruh dunia ini. Allah yang penuh kasih, kami serahkan seluruh kehidupan pribadi kami, keluarga kami, dan persekutuan kami, bahkan juga bangsa dan negara kami, serta dunia ini hanya ke dalam kasih dan setia dari Tuhan. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam Matius 6 ayat 2 sampai dengan ketiga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Jemaat mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 289, bait pertama dan kedua, Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang Maha Mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan buayanya yang Kau beri. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita menaikkan doa persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan yang pemurah, Engkau telah memberkati dan mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan. Pada saat ini kami bawa persembahan kami untuk pekerjaan bagi kemuliaan nama-Mu. Dan ajarlah kami untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat Tuhan, kini pergilah dalam perlindungan Tuhan dan ingatlah apa yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kita, agar kita berbelas kasihan seperti Kristus, yang berarti kita menjalani kehidupan dan karya pelayanan dengan meneladani karya Tuhan Yesus, mengajar, memberitakan kabar baik dan memulihkan, lalu memiliki empati dan bersedia untuk diutus dengan penuh sukacita dan melakukannya dengan penuh ketulusan dan kemurnian hati. Utus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Utus Kau mengabdi bagiku. Utus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat terkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Utus Kau berkorban bagiku. Utus Kau kepada yang tersisih, karena hatinya dirundung sendu.
Sidang jemaat Tuhan, kini arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih sejati dari Allah serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian kini dan selama-lamanya. Amin. Amin, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, amin. Sidang jemaat Tuhan, kebaktian hari ini selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampurasun. Utus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Utus Kau mengabdi bagiku. Utus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat tergeluh, menanggung susah dan derita dunia. Utus Kau berkorban bagiku. Utus Kau kepada yang tersisih, karena hatinya dirundung sendu, sebatang